Kemudian acara keempat, ceramah agama yang akan disampaikan oleh guru kita, Guru Abbas Maulid dari Pegatan. Pada beliau waktu yang tepat dipersilakan. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa الذي كانت حسنته لا تحد ولا تحصى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والتقى اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم وشرف وتكرم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ومن تبعه بهداه قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الصلاة عماد الدين فمن أقامها فقد أقام الدين ومن هدمها فقد هدم الدين أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن إن شاء الله من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين أما بعد Hadratul Mukarramin yang sama-sama kita muliakan dan sama-sama kita ta'zimi, para habaib, para ibu-ibu syarifah yang berhadir pada acara kita malam hari ini, dan khusus di tengah-tengah kita telah berhadir Ayahanda Al-Habib Andi Abdurrahman Al-Idrus, dan juga di tengah-tengah kita berhadir Ayahanda Al-Habib Al-Harba Hashim dan ibu-ibu syarifah yang ada di luar sana. Mudah-mudahan para anak cucu Nabi Muhammad SAW, para habaib dari syarifah-syarifah kita senantiasa dijaga, diberikan kesehatan, keafiatan, dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, guru-guru agama, wabil khusus khadimul majlis atau pengasuh majlis Darussalam Karangbintang, Ayahanda Guru Muhammad Aidil, dan juga penasehat majlis Ta'lim Darussalam Karangbintang Guru Haji Khairani beserta ketua Majelis Ta'lim Karangbintang Bapak Muhammad Iqbal, grup Maulid Habsyi, para hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana rahmat Allah ini tidak pernah luntur, selalu Allah cucurkan kepada kita bagaikan air yang mancur. Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai orang-orang yang selalu bersyukur dan juga yang bertafakur.
sebaliknya Allah Subhanahu wa taala sangat membenci hamba-hamba yang kufur dan juga yang takabur, yang gawiannya hanya makan, minum, tidur, malas bekerja alias nganggur, banyak bicara alias kumbur. Diberi nikmat oleh Allah, hamba ini rumahnya bertingkat, mobilnya mengkilat, memiliki istri yang cantik, aduhai memikat, tak cukup satu bahkan sampai 4. Tapi sayang 1000 sayang, orang ini tidak salat, tidak menjalankan syariat yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad. Ketika meninggal dunia dimasukkan ke dalam liang lahat, dicambuk dan disiksa oleh malaikat sampai hari kiamat. Na'udzubillah min dzalik. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, sahabat dan para pengikut beliau dari dulu sekarang sampai hari kiamat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama, ulun memohon maaf yang sebesar-besarnya. Ulun berdiri di hadapan pian seberataan, niatnya iltimasan bin nazar, mengharap nadrah daripada habaib dan guru-guru. Yang kedua, imtithalan lil amr, mentaati perintah. Dan yang ketiga, qada al hajah, mengabulkan hajat yang tak sepantasnya. Ulun berdiri di sini, semua guru-guru dan habaib yang ada di depan kita, mudah-mudahan ulun pribadi memohon doa pandangan dari pihak seberataan, karena ulun ini hitungannya ulun kada pernah berdapat lawan guru nih, cuma ulun tahu lawan sidin. Perguruan sidin kai bini ulun, Guru Abul Hasan Pamangkih Sumbara almarhum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala lapangkan kubur beliau insyaallah. Jadi berkah ulun bisa berhadir. Aturannya di sini ini sebagai mustami aja, mendengar aja, tapi ternyata Allah takdirkan berpandir. Makanya minta maaf dahulu kalau ada salah pandir, karena ini kadang menasihati berkisah aja lah. Insyaallah jam 12 malam selesai insyaallah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari yang mulia ini kita bersama-sama dikumpulkan oleh Allah dalam satu majlis, dalam satu perkumpulan yang mana kita yakin ini adalah perkumpulan yang diberkahi oleh Allah, yang dirahmati oleh Allah, karena kita mengagungkan Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Siapa orang yang mengagungkan syiar agama Allah, maka itu tanda orang tersebut atau hamba tersebut memiliki ketakwaan di dalam hati. Mudah-mudahan berkah kita berkumpul di tempat yang mulia ini, dalam acara yang mulia, dengan niat yang mulia, Allah tambahkan ketakwaan dan iman kita kepadanya. Amin amin ya rabbal alamin. Kita memperingati Isra dan Mi'raj ini di mana aja, baik di masjid, di langgar, di majelis, di mana, dalam niat dan tujuan untuk mengambil pelajaran yang besar apa yang terjadi dalam peristiwa yang agung ini. Peristiwa ini tidak akan terjadi yang kedua kalinya, hanya sekali dan hanya kepada satu hamba yang luar biasa mulia, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya peristiwa Isra Mi'raj ini termasuk dalam mukjizatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita berbicara tentang mukjizat, berarti bukan akal yang kita pakai, tapi keimanan hati yang kita pakai. Karena kalau kita mikirkan pakai akal, perjalanan yang begitu singkat, dari Masjidil Haram Makkah Al-Mukarramah sampai ke Masjidil Aqsa, sampai ke Sidratul Muntaha, kurang lebih kada sampai 6 jam. Dikatakan dalam riwayat tempat duduknya Nabi Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam masih panas, masih hangat lagi. Jadi ini perjalanan, ini peristiwa agung mulia, tidak bisa dipikirkan akal kita, semuanya di hati. Yang pertama yang perlu kita pahami bahwa perjalanan Rasulullah ini dilalui oleh Nabi dengan jasad dan
beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena beberapa kelompok mengatakan ketika Nabi di Isra Mi'rajkan itu dengan jasad beliau. Isra itu dari Mekah ke Palestina, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu Isra. Ujar bagiannya jasadnya Nabi berangkat, sedangkan ketika Mi'raj jasad ruhnya yang naik, jasadnya bertinggal di Masjidil Aqsa. Itu keyakinan bagiannya. Tapi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperjalankan oleh Allah dengan jasad dan ruhnya sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan Nabi ini tidak mulus begitu saja. Ada halangan, rintangan, hambatan yang dilalui oleh Nabi. Ada tempat-tempat yang disinggahi oleh Rasulullah, yang semua itu menjadi pelajaran untuk kita bertahan. Nabi SAW diperjalankan dari Mekah menuju Palestina, Masjidil Aqsa dari Masjidil Haram, menaiki kendaraan burak, dikawal oleh malaikat Jibril, yang mana kata malaikat Jibril sebelum berangkat, wahai Muhammad, nanti kalau ada satu kejadian atau peristiwa atau apapun itu di jalan, jangan diherani. Bahasa Inggrisnya agak mujampani. Ada bugis di sini? Ada. Guru baca nggak guru? Bugis kan? Jangan diherani, jangan dipedulikan apapun yang terjadi. Lanjut perjalanan. Pokoknya tanpa perintah wahai Muhammad, jangan engkau pedulikan apapun yang terjadi. Berangkat Nabi naik ke Mustawa, masih di Masjidil Haram, masih di Mekah. Tiba-tiba tidak berapa lama kemudian sudah ada yang memanggil Nabi dari sebelah kanan. Suara itu memanggil Rasulullah, ala rislik ya Muhammad, ala rislik, dimakna ta'anni, pelan-pelan wahai Muhammad, begamat wahai Muhammad, pelan-pelan. Tapi Nabi keingatan luar pesan malaikat Jibril, jangan dipedulikan. Nabi sudah hampir menoleh. Tapi Nabi ini melajari kita, maasi kita lawan keburuan. Pada saat itu gurunya Rasulullah malaikat Jibril, pemimpinnya Rasulullah malaikat Jibril, kita maasi lawan pemimpin. Ujar pemimpin ini umpati dan macam-macam, kisahnya warak di muka, umpati inggi pun di belakang kita menyuruh tarusnya. Tapi di kanan bintang gak ada, di Bagatan aja ada. Nah itu kadang-kadang kita memimpin, kadang-kadang kita dipimpin. Ya, ada mau lepas daripada itu. Di kantor kita dipimpin, di rumah kita sebagai suami memimpin, laki ke dada sebagai ibu memimpin anak-anak, laki datang biar dipimpin lagi oleh laki. Nah itu loh, siap memimpin dan siap dipimpin, itu kita. Rasulullah suara kanan, tidak berapa lama kemudian datang lagi suara sebelah kiri, sama, ala rislik ya Muhammad, ala rislik ya Muhammad, begamat wahai Nabi Muhammad, pelan-pelan. Tidak dipedulikan oleh Nabi Muhammad SAW. Lanjut perjalanan, dari kejauhan diperlihatkan sekilas dengan sosok seorang perempuan tua. Perempuan tua tetapi anehnya memakai pakaian yang indah luar biasa, memakai perhiasan yang banyak. Itu perempuan memanggil Rasulullah, panggil Nabi, ilayya ya Muhammad, iltafit ilayya ya Muhammad, lihat di aku, pandangi aku wahai Muhammad, tanaka wahai Muhammad, itaka wahai Muhammad. Nah, bugis harus tuh, soalnya orang ceramah biasanya bisa bugis teman. Tanaka wahai Muhammad, lihat di aku wahai Muhammad. Tapi karena orangnya fasih, nurut dengan perintah imamnya pada saat itu malaikat Jibril, tidak berani. Ketika melewati kejadian yang tiga itu, yang pertama ini, ujar Nabi kita Muhammad, wahai Jibril, man hadzal ladzi nadani an yamini, siapa tadi yang memanggilku dari sebelah kanan? Suara siapa itu wahai Jibril? Itu kata Jibril alaihissalam, hiya da'iyatul yahud, itu panggilannya orang-orang Yahudi wahai Muhammad. Walladzi nafsi biyadih, demi Allah wahai Muhammad, seandainya pian paling tadi walau sebuma, pian jawab, pian beri panggilan suara kanan itu, la tahawwadat ummatuka ba'da, seluruh umatmu akan beragama Yahudi. Seandainya, tapi syukur alhamdulillah Nabi kita ini orangnya pasien, makanya paham. Jadi kita muslim, alhamdulillah bersyukurillah. Yang sebelah kiri, ya da'iyatul nasara, itu panggilan orang-orang Nasrani. Seandainya wahai Muhammad pian berpaling, maka seluruh umat pian akan beragama Nasrani. Nah jadi itu Bang wahai Jibril, itu bebinian tuh makun rai, kalau makun rai bebinian Tuhan, tapi memakai
tahiyat dunia itulah gambaran dunia, wahai Nabi Muhammad. 1400 tahun yang lalu Allah menggambarkan dunia itu seperti sosok seorang perempuan tua, nenek-nenek tua. Kira-kira sekarang dunia itu kayak apa muhanya? 1400 tahun yang lalu nenek tua sudah matoa lima kunrai, beginian tua. Sekarang kayak apa kira-kira dunia? Jangan sampai dunia ada di hati kita. Jangan sampai kita ini termasuk orang yang hubbud dunia, karena kata Rasulullah, hubbud dunia ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia itu, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sumber segala musibah dan malapetaka yang terjadi di dunia sekarang. Baik kita yang ada di tanah bumi maupun seluruh dunia ini, ada musibah malapetaka. Apa sebabnya? Karena banyaknya penduduk dunia yang lebih mencintai dunia ketimbang akhiratnya. Waliyadzubillah. Jadi ada kaul ulama, dikatakan oleh ulama ada dua cara supaya kita selamat dunia dan akhirat. Ujar sidin, i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Ini dua faidah, dua cara. Akan baik-baik. I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada, beramallah untuk duniamu seakan-akan engkau hidup selamanya. Jadi kalau kita mencari dunia seadanya aja, bayangkan kita tuh pada mati, kita hidup esoknya hidup lagi, besoknya hidup lagi. Apa juga aku mencari dari jam 6 pagi pegawai sampai jam 6 sore, balik ke rumah istirahat sejam, jam 7 malam berangkat lagi sampai subuh. Diperbudak oleh dunia. Jangan aku esok hidup seadanya, apa nih, cukup. Itu dunia lah. Tapi kalau untuk akhirat dibalik. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada, beramallah untuk akhiratmu seakan-akan engkau mati besok. Kayak apa itu pahamannya? Imbah tuntung acara di sini, dia balik ke rumah, hendak kuring sudah ada orang nelpon nomor baru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ulun esok menjemput pian jam 9 pagi. Itu orang tadi yang nelpon nomor baru. Ujar pian, siapa ini? Ulun esok ada jadwal ceramah, ada jadwal arisan, ada jadwal rapat jam 9 esok ada. Taulah ulun ini malaikat Israel, hendak menjemput pian besok jam 9 malam, jam 9 pagi. Kayak apa kira-kira yang ditelepon? Masihkah kira-kira main judi? Masihkah kira-kira binte manu, nyambung ayam? Masihkah? Mustahil sudah. Dari malam ini sejak ditelepon tadi, langsung istighfar taubat kepada Allah. Esok aku jam 9 pagi mati, ada malaikat Israel menjemput. Kira-kira ada mungkin lagi maksiat. Maksudnya apa? Setiap kita beribadah, apapun itu ibadahnya, apapun taatnya, sembahyang, puasa, zakat, sedekah, bayangkan itu ibadah kita yang terakhir. Kena sembahyang subuh, jangan-jangan ini sembahyang subuh yang terakhir. Esok aku tak ada lagi, sudah bisa mati, aku sudah baiki. Maksudnya bagus-bagus beribadah tuh nah. Khusyuk sembahyangnya, sedekah, jangan-jangan ini sedekahku yang terakhir, besok aku pada lagi sudah meninggal. Bagusi sedekahnya, niatnya, jangan sampai ria, jangan sampai ini atau perlu banyaki. Itu kalau sekira ketika kita beribadah, beramal soleh, kita bayangkan itu seakan-akan kalau itu ibadah kita yang terakhir. Apa maksudnya? Supaya kita kawal menikmati yang namanya ibadah. Selama ini kita jadikan ibadah hanya sebagai kewajiban aja, sembahyang, yang penting sembahyang aja. Karena diperhatikannya, khusyuknya, hadir hatinya, hakikat sembahyangnya, ada perlu, yang penting sembahyang aja. Nah, kayak orang berwudu kada. Semalam ulun ceramah di SMP 1/4. Jadi kepala sekolah melaporkan ulun, banyak kekanakan kami Pak Ustaz yang sembahyang kada wudu. Datang kelas langsung buka ke musola, langgar langsung sembahyang. Pernah jadi wali sama itu. Nah wudunya, masya Allah. Itu contoh besan bisa berataan. Makanya adanya majelis ta'lim ini sangat luar biasa penting. Kita belajar dari bawah. Fikih dasar, tauhid dasar, tasawuf dasar. Nah, orang-orang ini banyak yang mengatakan fikih itu kulitnya aja. Biar kulitnya dasar kulitnya. Kalau ada kulit rusak isinya. Kulit dulu, dikuatin dulu kulitnya. Sekira isi itu nyaman, karena bagus. Nah, ini kulitnya
ngejar sampai ke taman sembahyang kayak normal. Jago benar. Lah waliyadzubillah min dzalik. Jadi itu perumpamaan dunia. Waliyadzubillah, mudah-mudahan hati kita jangan sampai ada yang namanya cinta dunia. Amin ya rabbal alamin. Lanjut perjalanan. Ketika itu, setelah itu diperlihatkan lagi Rasulullah dengan sekelompok manusia, yang mana manusia ini di tangan mereka ada batu besar, ganal batunya. Itu batu apa? Mereka pukulkan ke kepala mereka sampai hancur berantakan, bagus lagi, pukul lagi, seperti itu seterusnya. Mereka tidak bisa membuang batu itu, tidak bisa melarikan diri pula. Lalu kata Nabi kita Muhammad, siapa? Man haula ya Jibril? Siapa mereka wahai Jibril? Haula illadzina tatataqala ru'usuhum an salatil maktubah. Mereka orang-orang yang berumpamaan daripada umatmu yang kepalanya ini berat untuk melaksanakan sembahyang wajib yang 5 waktu. Dalam tafsir itu kitab Dardir mengatakan bahwasanya yang malas untuk mengerjakan sembahyang dan yang mentakhirkan waktu sholat, dua sholat. Tatataqal ru'usuhum, yang berat kepala mereka untuk mengerjakan sholat, yang mana suka meninggalkan sholat dan suka mentakhirkan sholat. Kena-kena dulu sembahyang. Sembahyang asar parat maghrib, sembahyang zuhur parat asar. Kayak itu deh maksudnya. Apalagi nanti ada sembahyang tadi itu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Tafsirnya yuakhiruna an waqtiha. Mereka mentakhirkan dari waktunya. Itu rugi sudah. Fawailul lil musallin, celaka orang-orang yang sembahyang, celaka tuh. Yang mana? Alladzina an salatihim sahun, yang mentakhirkan dari waktunya. Terlambat aja sudah masuk kategori fawailul, orang yang celaka, apalagi yang kada bersembahyang lagi itu. Ya gaul. Nah, apalagi di akhir sekarang, akhir zaman. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita berbicara masalah sholat, nah, yang itu dulu, karena orang-orang kadang-kadang salah paham, salah kaprah. Yang didahulukannya yang sunnah-sunnah, yang wajib ditinggal. Bangun tengah malam tahajud sampai subuh, wah, berzikir, baca Quran, masya Allah luar biasa. Ada subuh teguhin, yang salat subuh bangun, mana subuhnya? Tahajud luar biasa kuat, nah, tapi wajib ketinggalan. Ini yang salah biasanya. Tapi insya Allah mudah-mudahan adanya berkah, adanya majelis ta'lim, ada pencerahan, ada ilmu yang masuk, sehingga di sisa kehidupan kita Allah takdirkan kita, Allah jadikan kita pribadi yang lebih baik. Sekira nanti menghadap Allah, bagus kita keadaan. Amin ya rabbal alamin. Karena nanti ada hamba-hamba Allah yang ketika menghadap Allah, ya Allah, ulun hamba pian, ujar Allah Ta'ala lain. Tania ko atap, lain engkau hambaku. Nah, kenapa ya Allah? Engkau tidak pernah sujud kepadaku, engkau tidak pernah menjalankan perintahku. Kemana minta pertolongan? Buka kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, wahai Muhammad, ulun umat pian. Ujar Nabi, siapa ngaran pian? Bulan bin bulan. Oh, kada ada ngaran pian di sini. Pernah nggak pian bersalawat ketika di dunia menyebut nama ulun? Kada pernah. Pernah pian menggali sunnah ulun? Kada pernah. Pernah membantu umat ulun? Kada pernah. Pernah mengikuti jalan ulun? Kada pernah. Oh, mohon maaf pian dari umat ulun. Kemana kita minta tolong? Gubernur, bupati, camat, masing-masing bos. Nanti situ masing-masing gak ada lagi tolong-tolongan. Laki bini jangan tahu lagi sudah. Nah, mudah-mudahan kita diakui oleh Allah sebagai hamba, diakui oleh Rasulullah sebagai umat. Kita mengaku nyaman. Ulun hamba pian ya Allah, gampang. Buktinya mana? Ulun umat pian ya Rasulullah, gampang. Buktinya mana? Nanti pembuktian di akhirat. Ketika Allah tidak mengakui kita, ketika Rasulullah tidak mengakui kita, celakalah kita nantinya. Waliyadzubillah. Intinya sembahyang tadi. Ada syair hibahannya Guru Hakim Martapura, sambil menyair tengah malam sudah. Nah, Bapak Guru sampai jam berapa biasanya Guru nih? Dan majelisnya sampai jam 12 kan?
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tadi kami dari Pagetan laju barang sudah 90-100, kurangnya lagi. Lanjut kira tadi arah sana, arah dia sasar itu pada tahu bang sini. Alhamdulillah sampai juga. Dalam syair gubahan itu mengingatkan kepada kita tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat. Lelaki tampan sayang kalau tidak sembahyang, Nabi Yusuf lebih tampan rajin sembahyang. Perempuan cantik sayang kalau tidak sembahyang, Fatimahuz Zahra lebih cantik rajin sembahyang. Siapa yang paling tampan di sini? Angkat tangan. Bang Lani kan? Hah? Yang paling tampan di sini angkat tangan. Siapa? Hadiahnya umroh bagi yang mampu. Yang seorang. Dada Nabi Yusuf ini dari Sa'id Subhan Sidina. Nabi Yusuf itu tampan. Salat dalam syariat beliau. Tahu Nabi Yusuf? Ibu-ibunya berapa? Tahu kan Nabi Yusuf? Gimana tahunya? Oh, dicerita aja. Dalam kisah sejarah Nabi Yusuf itu ditaksir oleh Zulaikha. Sampai-sampai perempuan Mesir mengatakan, apa Zulaikha itu hendak pada pembantunya seorang. Kasihannya bang. Lalu jauh Zulaikha ikan kada tahu bang kayak pemuhanya Nabi Yusuf itu. Diundanglah oleh Zulaikha perempuan Mesir, dikumpulkan dalam satu tempat, diberi satu orang perempuan satu pisau, satu buah, satu apel. Disuruh memuas nikmati apel kalian masing-masing. Ketika itu di tengah itu lalu Nabi Yusuf disuruh atau diperintahkan oleh Zulaikha untuk keluar. Ketika Nabi Yusuf keluar di tengah-tengah perempuan tadi, apa yang terjadi? Saking lezatnya melihat wajah Nabi Yusuf alaihissalam, ada terasa lagi yang ditatap, yang dikupas itu tangan mereka seorang. Saking lezatnya. Adakah di sini bernama Yusuf? Adakah? Ada ya, ada tuh. Perempuan cantik begitu juga. Fenomena kita sekarang, Karang Bintang kededa, Simpang 4 kededa, Pagetan aja ada. Kalau pengantinan, dulu beri contoh langsung yang terjadi sebagai pemikiran. Pengantinan, bahasa Inggrisnya Pak Botit tahu ya? Mamanya mempelai perempuan, berarti ibunya hendak kawin nih. Bedandan, pakai make up jam 4 subuh sudah. Soalnya yang ini keluarga udah seorang, makanya belum tahu. Jam 4 subuh sudah berdandan, lama bencin. Ini berdandan, kesan hari ini resepsi, belum lagi subuh. Adal jam 5, dia berdandan jam 4. Kalau aku berdudi nak kai, kasihan kena nih nah. Sepupu ikan kena kadang kawinnya bos-bos berdandan make up pengantinnya, maksudnya pengantin bininya. Make up udah hulu. Dan itu jam 4 sudah tahan. Yang bagus memang ukurnya, itu yang tahan 2 jam, tahan 2 jam sudah. Sudah selesai resepsi jam zuhur ada. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ujar abahnya Habran. Ambo nak baca. Mamanya baca. Jo kamu sumpahnya, ulah sembahyang, zuhur ada. Kada tahu abahnya ini larangnya 150.000 bayar subuh tadi. Kena kalau budu nonton. Gincu tahu lah ini nang paling larang nang harganya 300.000 nih may beli. Mirabella, Wardah nang tahan anti air, anti daging semuanya. Kalau pengen hendak murah gue gincu itu ada di penjual ATK alat kantor, bidol habang permanen. Tambahin lagi ya kalau itu tahan tuh, habang bujur-bujur habang tuh. Itu kayak itu. Ada lagi asar, kada sembahyang, meninggalkan subuh, zuhur, asar, lama mana? Lewat semuanya. Gara-gara apa? Gara-gara make up bos. Tapi di Karang Bintang Simpang 4 kededa, Pagetan yang ada, aman insyaallah. Itu terjadi gara-gara apa? Itu tadi sudah. Gara-gara merasa cantik ya Allah ya Rabbi. Kalau pian merasa cantik, kerjakan perintah Allah. Kalau pian cantik tapi kada sembahyang, dek gagal gunanya bos. Tidak ada gunanya cantik di dunia, tapi jelek di akhirat, nol di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadu billahi. Orang kaya sayang kalau tidak sembahyang, Nabi Sulaiman kaya tetap rajin sembahyang.
orang sugih kurang bisa. Siapa paling sugih di sini? Angkat tangan. Ada dan mau dia mengaku. Nah, orang sugih, paling sugih Pak Ustaz di Tanah Bumbu. Bang, seluruh bank yang ada di Tanah Bumbu ampun ulun, duit ulun. Di rumah ada 2000 berangkas duit semuanya. Tronton ulun sekian, sawit ulun sekian, karet ulun sekian, ini semuanya. Ampun pian kah itu? Ampun ulun, atas nama ulun rekeningnya. Lain ampun pian bos. Ngarannya ampun ulun, lain ampun pian, itu ampun Allah Ta'ala masih. Kapan jadi ampun pian? Kalau pian sumbangkan gasan Ustaz Abbas. Kada maksudnya kalau pian keluarkan, kalau pian impakkan, kalau pian belanjakan, kalau pian sedekahkan, itu baru jadi ampun pian. Semakin banyak yang keluar, semakin banyak yang masuk. Itu hakikat harta. Maksudnya apa? Pian sedekahkan, semakin banyak yang sedekahkan, semakin banyak masuk ke tabungan akhirat pian. Itu maksudnya. Kalau masih di bank, kalau masih di rumah, belum pian sedekahkan, itu belum jadi ampun pian. Kapan jadi ampun kita harta itu? Ketika kita sedekahkan, infakkan, belanjakan untuk jalan Allah, bukan untuk jalan maksiat. Mau olah orkes 150 juta, olah majelis 10 juta, itu kan begigih mencari dana di kabupaten lain. Kenapa angka itu? Kalau menyumbang gasan angka itu kayak itu, wah ini. Tapi kalau gasan agama, bukan dari Jawa sini aja, maka sini, tapi di Pagatan aja. Kayak itu, tahu kenapa kan kali dua diubah? Tapi insya Allah Darussalam, tempatnya orang-orang yang selamat, jannah, syurga, insya Allah kita berataan. Amin ya rabbal alamin. Jadi gitu. Jangan menunggu sugih tentang sedekah itu. Menunggu sugihnya nama Ustaz hanya sedekah. Kapan sugihnya? Ini harus, ini perbandingan. Ada orang berisi 100 juta duit, menyumbang 1 juta. Ada orang berisi duit 100.000, menyumbang 50.000. Mana banyak 50.000 lalu 1 juta? Ulun takuni ibu-ibu nah, tapi kadang-kadang ada jawabannya. Kalau pian ditawari laki, nang di sini bebabat habang 10 lambat 1 juta, nang di kiri selembar biru 50.000, nang mana diambil? Mana bu? Kedua-duanya kah? Nyata aja nang 1 juta Pak Ustaz, iya banyak. Tapi kalau perbandingan di sini, sidin berisi duit 100 juta, menyumbang 1 juta, 1/100-nya aja masih sisa 99 juta lagi, ya kan? Di sini berduit 100.000, bersedekah menyumbang 50.000, 50% harta, setengah harta disumbangkan. Secara nominal banyak kan 1 juta, tapi secara hakikatnya banyak 50.000. Makanya kalau hari Jumat itu bawa duit. Semain Jumat masa celengan lewat di celengnya aja. Bagusnya celengan di sini ada roda-rodanya, transparan. Malah buka lagi, di mukanya kuncinya dimasukkannya 10.000, ambil 50.000. Karena dari sinilah. Nah itu ya Allah ya Rasulullah. Nah jangan menunggu sugih, sedekah, infakkan. Apa? 2.000 tuh nah, 2.000 pian bisi 10.000 duit, 2.000 pian sedekahkan, 20% sudah. Menunggu 100.000, kapan datang 100.000 itu? Nah ada aja belum pasti-pasti. Siapa tahu esok kita meninggal sudah. Siapa tahu kita dicabut ruh oleh Allah sudah esok. Tidak tahu kita. Nah, ini yang kita sedekahkan ini luar biasa. Karena dihisab, karena dihitung oleh Allah luar biasa. Apalagi untuk perayaan yang mulia ini. Insya Allah. Orang berpangkat seperti itu juga. Pangkat presiden, gubernur, bupati, camat sampai ke bawah. Kalau pian lalaikan itu pangkat, artinya pian pangkat itu melalaikan pian dari perintah Allah, nol nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang susah sayang kalau tidak sembahyang. Nabi Ayub lebih susah rajin sembahyang. Orang berpenyakit sayang kalau tidak sembahyang. Nabi Ayub lebih berpenyakit rajin sembahyang. Orang susah, orang miskin pulang bisa. Ulun miskin benar Pak Ustaz ya. Ulun makan sehari sekali aja. Itu pun di rumah ulun anak 7, bini 2. Miskin apa? Biar bini 2 ya maksanya. Undang dahulu sudah meninggal, salah pandir ulun. Oh berarti dia 9 di rumah. Semangkok, sepiring, 7, 9 itu. Jangan makan.
sembahyanglah pian Pak. Kada umat kasihan pian sudah miskin di dunia, hendak secara di akhirat sembahyang lebih baik. Minta Allah Ta'ala 17 rakaat sehari semalam kita sembahyang. Setiap rakaat wajib baca suratul Fatihah. Di dalam suratul Fatihah ada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Aturannya disembah dulu baru minta tolong. Selama ini kenapa doa kita kada diijabah, diterima oleh Allah? Minta terus. Sembahyang kada, ya Allah panjangkan umur, ya Allah murahkan rezeki, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sembahyang ada, sembahyang ada. Oh, kada tahu. Bos, ulun minta gaji bulan Maret, ulun minta gaji bulan April, ujar bosnya. Gaya bayi, nyamuk Pak. Belum begawi kan, masih bulan Februari, masa minta gaji bulan Maret, masa minta gaji bulan April, kada mau diberi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Disembah dulu Allah, bujur-bujur ubudiyah kita, baru belum dia minta diberi sudah oleh Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Kata kembali iyyaka nasta'in wa iyyaka na'budu. Saja. Itu. Nah, jadi tidak ada alasan. Orang susah, orang berpenyakit kayak itu juga. Wah, Pak Ustaz, kalau ulun sembahyang itu berdiri, vertigo kambuh. Vertigo tahu lah. Udah tahu kan cari. Jangan sampai kena pian, kasihan pian. Sakitnya luar biasa nah, kayak melayang di kapal, macam-macam. Duduk pian, sembahyang kadang kalau berdiri duduk. Kadang kalau juga Pak Ustaz bisulan, tampang kak. Pecah bisul aja. Kadang kalau juga berapa? Kadang kalau juga terlentang bermiring. Kadang kalau juga isyarat mata. Kadang kalau juga isyarat hati. Kadang kalau juga mati. Di bawah no. Kayak orang lagi kalau yang kada sembahyang disembahyangkan. Selama hayat masih dikandung badan, selama akal masih ada, kau berpikir sembahyang. Nah kada boleh sembahyang itu siapa? Orang gila. Kalau pengen kada sembahyang berarti orang gila. Yang kada sembahyang itu kakanakan belum balik. Kalau pengen kada sembahyang berarti dia jadi kakanakan dulu. Ya kalau nah itu ini kada sehat walafiat, akal ada luar biasa, nikmat yang diberi Allah, tapi meninggalkan sholat. Sholat itu tiang agama. As-salatu imaduddin. Sholat itu adalah tiangnya agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Barang siapa yang menjaga sholat, memelihara sholat, menggawi sholat, maka sama hukumnya dia mengokohkan, menguatkan, membangun agamanya. Tapi sebaliknya waman hadamaha, orang siapa yang meninggalkan sholat, mengenteng-entengkan sholat, meremehkan sholat, faqad hadamaddin, maka sungguh dia merobohkan, menghancurkan agamanya. Mana dia pilih? Dia termasuk orang-orang yang menguatkan agama atau yang meruntuhkan agama seorang? Pasti memilih yang ini. Kayak apa caranya? Digali sembahyang itu. Sembahyang lima waktu, tidak ada alasan apapun. Nah, yang terakhir, sholat. Kita sekarang di alam syahadah, alam dunia. Sebelumnya kita di alam rahim, alam kandungan. Sebelumnya kita di alam ruh. Kita di tengah-tengah sekarang. Nanti kita setelah ini di alam kubur, alam barzakh. Setelah itu alam akhirat. Semua itu akan kita lewati. Itulah Isra kita, itulah perjalanan kita. Nah, sekarang kita di alam dunia, nanti pindah ke alam barzakh. Alam kubur pasti kita terdapat itu. Allah alam kabila entah ulun yang terdahulu atau bilang terdahulu. Ada namanya umur, bisa anu terdahulu, bisa anu Tuhan. Kalau Tuhan wajar sudah. Nah, anu ini kan kasihan. Ya kalau ada tahu lagi kita masalah umur itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Nanti ketika dikubur di alam barzakh, kalau orang itu sholatnya baik di dunia, dia menjaga sholat, memelihara sholat, maka sholat nanti, sembahyangnya di dunia itu akan diberi izin oleh Allah untuk menjadi makhluk satu bentuk untuk menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Dalam riwayat seperti itu. Jadi ketika di alam barzakh dan kubur, datang dua orang malaikat. Ketika pian sudah masuk ke dalam tanah, ditinggalkan 7 langkah oleh sang pengantar jenazah, keluarga, istri, anak semuanya. Bulikan bagiannya sudah, pian tertinggal sorangan, 7 langkah sudah tinggalkan. Datang dua malaikat itu, siap-siap hendak bertakun sudah. Mau kada mau harus ditakuni. Ulun ada kartu VIP, kada kawat tetap ditakuni. Ulun gubernur, kada kawat tetap ditakuni.
Ada orangnya semua pasti ditanya. Datang sudah, satunya membawa pemukul, pentungan, satunya tugas menanya. Apa pertanyaannya? Marrobuka wa man nabiyuka wa ma qiblatuka wa ma imamuka wa ma dinuka. Itu yang ada di talqin di sini. Nah, tanya nanti sholat yang pian jaga di dunia itu akan, bos sekarang pian santai dah. Pian nyaman-nyaman di situ, pegang aja pian, santai aja pian. Ulun yang akan menjawab pertanyaan itu dua malaikat. Karena pian sudah menjaga ulun di dunia, memelihara ulun di dunia, sekarang ulun yang menjaga pian. Kalau sembahyangnya baik, kalau sembahyangnya kada baik, nah itu masalahnya kena. Kada ada bantuan sama sekali. BLT kada dapat, PKH kada dapat, dari lembaga zakat kada dapat. Kesian, tetangga, kenapa tetangga ulun sebelah dapat terus? Padahal ulun orang miskin juga, miskin, kendaraannya dua, rumahnya bertingkat, tapi gambarnya aja. Nah maka itu, jadi orang ulun gampang Ustaz, ulun ambil risalah amalia ulun hawali. Marrobuka Allahu Rabbi, aman nabiyuka Muhammadun nabiyyi, wa ma dinuka al-islamu dini, wa ma qiblatuka al-ka'batu qiblati. Dia palingnya kada kawa bosai. Nang di alam barzah itu kehendak Allah, bukan kehendak kita. Apalagi pian kena mau ukur-ukur. Nah, kena kalau ulun sembahyang, kalau ulun ditanya Ustaz masalah sembahyang, masalah pertanyaan kubur, ulun akan bertanya lagi. Marrobuka, kamu nanya. Jaga mana? Lantaran bintang ya. Marrobuka, kamu nanya. Waman nabiyuka, kamu bertanya-tanya. Ujar malaikat, kurang ajar. Maka membawa lato-lato bukan? Dalam kubur. Kisahnya aja itu. Ini jangan angka itu memikirkan semuanya atas kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang terakhir benar ini. Ada perkataan, ada suatu cerita tentang ketika Imam Hafiz Asor. Ini artinya sembahyang kalau tapi yang kita tuntut, yang kita cari kayak apa kita tuh nah. Membayangkan diri kita itu belajar pian itu, kenapa di ceramah, belajar ini apa isi daripada sholat itu, ini luarnya aja, menasihati masalah sembahyang aja dulu, isinya benar baru menjelaskan. Nah, kita tuh sholat kawa sekiranya kawa khusyuk. Kadang-kadang kita sembahyang, nang kita ingat bingkak di rumah, kunci di bawah bantal, kompor belum mati pas sembahyang tuh. Akhirnya pas sembahyangnya kasihan kacau urusan. Sidin disuruh imam, keingatan kompor di rumah kada mati, halau terpuntal-puntal membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kuliah pas malam Jumat sunnahnya Al-Kafirun dan Al-Ikhlas terbaca sidin kuliah Al-Kafirun, tapi keingatan kompor belum mati di rumah, bini tulak. Sidin laki tadi jadi imam. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafiruna la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidu ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud. Takkan sudah. Kadang-kadang dilakumnya ujungnya kadang-kadang di sini. Wa la ana 'abidu ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud. 4 jam namanya ya. Nang jadi makmum ini kan tahu beli ilmu. Asal sembahyangnya nang di ujung sarik sudah lakum. Nang di ujung kada boleh berpandir orang sembahyang. Nang di tengah berdiam sudah boleh diam. Lakum dah. Sebataan betul. Kenapa enggak tahu? Gara-gara keingatan itu tadi tuh. Kadang-kadang kayak itu kita kuliah berbentar. Kita berimaman. Imam ini ada kayak cacat sih. Nang makmum subhanallah. Imam kan tahu apa? Maksud salah apa aku? Berdiam ya. Ayat kah, Fatihah kan salah. Subhanallah. Maksudnya selain apa aku ini? Padahal ada najis nih di bawah. Ujar imam, apa yang bisa bukti? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Bubar sembahyang gara-gara itu. Jadi itu kayak biasa-biasa itu tuh kalau dipelajari. Masalah berimaman dan sebagainya, insya Allah. Ujar Imam Hatim Asor ketika ditanya, ya Imam, kaifa tahsya'u fi salatik, bagaimana pian kalau khusyuk ketika pian sembahyang? Ini ada cara, tapi ini kalau pian kita sambil makan, sekira kawat dulu kita khusyuk, pegang mata. Ujar Sidin, aqumu wa ukabbiru lis salati wa atakhayyalu al-ka'bata amama aini. Yang pertama, aku
kita sembahyang di Mekah di hadapan Ka'bah, nah itu di Masjidil Haram, lain rasanya, lain. Hah? Kadada hendak bergaya, tidak serius karena Ka'bah kiblat kita di hadapan kita. Beda kalau kita sembahyang misalnya di langgar atau di musola, kita imam apa kita saf kedua. Nang di muka ini saf pertama gambar bajunya gambar bebinian. Bah. Jangankan itu, nang tapi aja BHS. Nang saf kedua, kayaknya paling pak atau bagusnya tapi orang ini BHS. Ampun BKS saja bekas. Itu nanti pikiran mengganggu konsentrasi orang. Makanya kalau Betawi itu dibalik atau ditatak itu naiknya. Ini kadang musola, masjid, langgar itu di sini ini berangkat orang terganggu. Kadang-kadang ada juga orang kadang paham itu membaca. Nawaitu al-a'taqibah. Karena sembahyang tuh di hadal masjid madumtu fihi sunnatan lillahi ta'ala. Padahal sembahyang mana jangan dibaca itu. Makanya sujud nanti tempat sujud supaya bagus sampai itu nah kita artinya mudah-mudahan kawan diubah sedikit demi sedikit. Jadi membayangkan Ka'bah di depan mata kita. Wassirata tahta qadami. Bayangkan Yasin, aku bayangkan siratal mustaqim itu di bawah bagisku. Tahu siratal mustaqim? Lebih tipis daripada rambut, lebih tajam daripada pedang 7 kali, lebih tipis daripada rambut 7 kali. Jangan ditatak rambutnya yang panjang, jangan ditatak, dibelah 7. Kalau ditatak jangan biar 70 potong apa? Ini dibelah 7 rambut kalah, belah 7. Dibelah 2 cara apa? Setipis itu, setajam 7 kali pedang. Kita lewati kan itu pasti. Ada yang secepat kilat, ada yang pakai Fortuner, ada yang pakai Brio, Satya, ada kuda, macam-macam, ada yang merangkak, ada macam-macam, tergantung apa yang kita sudah peroleh di dunia amal soleh. Nah, akan dihitungan kita itu. Kemudian surga di kanan, bayangkan Jersin, aku bayangkan surga ada di sebelah kananku, neraka ada di sebelah kiriku, wa malakal maut warai, dan malaikat maut itu ada di belakangku. Itu Jersin secara khusyuk dalam sholat. Kubayangkan Ka'bah di hadapanku, siratal mustaqim di bawah kakiku, surga di sebelah kananku, neraka di sebelah kiriku, dan malaikat maut ada di belakangku. Itu coba-coba biar amalkan, dan banyak lagi bisa masalah sembahyang. Mudah-mudahan kesimpulannya, mudah-mudahan kita berataan binian lakian termasuk orang-orang yang min ahli shalah, iqamatus shalah, bukan hanya fi'lus shalah, mendirikan salat dengan sebaik-baiknya, menggawi syarat rukun salat dengan sebaik-baiknya. Sekiranya nanti salat ini menjadi pembenteng kita nanti ketika di alam barzakh sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf, terutama kepada guru Muhammad Aidil. Terima kasih atas kesempatan yang mulia ini. Niat ulun hadir ifadah dan istifadah, mengambil manfaat. Kalau ada salah dalam penyampaian ayat Quran, hadis dan sebagainya, itu ulun kesalahan pribadi. Minta maaf, minta ridho. Kalau ada manfaat yang ambil dengar, mudah-mudahan kalau diamalkan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian acara yang terakhir doa. Untuk ini kami mintakan kepada Guru Muhammad Aidil untuk memimpin doa. Kepada beliau dipersilakan. Al-Fatihah. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima wa khatim lima syafaqa nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi azim. Allahumma salli ala Muhammadin al mursalin. Allahumma awna bil ilmi wa bil hikmati ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana هذا اللهم صل وسلم
Ramadan ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma wasi'al karami Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah alhamdulillahi rabbil alamin Dengan berakhir pada tadi, berakhir pula acara kita pada malam ini. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.